أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas semua nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu duduk di majelis ilmu ini dengan sabar. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita besok pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Rabu pekan kedua. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang membahas di dalamnya tentang adab-adab dan akhlak. Sebagaimana pertemuan kita kali ini tetap di pembahasan yang sebelumnya tentang keutamaan orang yang alal yatim, yaitu keutamaan orang yang merawat anak yatim. Kita murajaah sebentar bahwasanya ada definisi dari makna al-yatim. Siapa itu yatim? Anak yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir, yaitu anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya sementara dia masih kecil, belum balik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada istilah yatim ketika dia sudah balik. Makanya ketika kita merawat seorang anak, maka berbeda pahalanya ketika dia belum balik dengan anak yatim yang kemudian dia balik. Karena ketika dia sudah ihtilam, sudah balik, maka dia tidak disebut anak yatim lagi. Dan anak yatim itu, ya, kalau istilah kita ada anak yatim, ada yang piatu, ada yang anak yatim piatu. Ya. Jadi yang piatu itu anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Maka ini tidak masuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Itulah ukuran anak yatim. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
Di bab-bab yang sebelumnya beliau banyak membahas tentang keutamaan merawat anak yatim secara umum. Artinya meskipun anak yatim itu bukan dari kerabatnya, mungkin anak yatim punya anak yatim orang lain, ya. Kemudian beliau juga membahas anak yatimunlah, anak yatim dari kerabatnya. Misalkan seorang ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang dia meninggalkan anak kecil, anak yatim, kemudian dia rawat sendiri oleh ibunya, maka ibu itu juga mendapatkan keutamaan orang yang merawat anak yatim. Terlebih orang yang merawat anak yatim yang dia ditinggal wafat oleh bapaknya dan juga ditinggal wafat oleh ibunya. Asyaddu yatiman, ini yatimnya sangat besar, karena tidak hanya bapaknya yang meninggal, ibunya juga meninggal dunia. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang sebelumnya, yaitu bab fadli man ya'ul yatiman min baina abawaih, bab keutamaan orang yang merawat anak yatim yang dia ditinggal wafat oleh bapak ibunya. Ada satu riwayat yang belum kita baca, yaitu riwayat yang ke-136 an Abu Bakar bin Hafsin anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatiman wa fi riwayah al-miskinan. Adalah sahabat Abdullah ibnu Umar, karena la ya'kulu ta'aman, beliau tidak mau makan, illa wa ala khiwanihi yatim, kecuali di meja hidangannya, di tempat makanannya itu ada anak yatimnya. Wa fi riwayah, ada orang miskinnya. Inilah bentuk kepedulian sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau makan kecuali di meja makannya ada anak yatim. Sehingga ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki keluasan harta, kemampuan, maka hendaklah kita meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau sangat peduli dengan orang-orang dan fakir miskin. Mudah-mudahan ada di antara kita Abdullah ibnu Umar yang lain, yang mana di antara kita mengambil anak yatim, merawatnya, mendidiknya sampai dia mampu. Dan banyak sekali ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat keutamaan merawat anak yatim. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bersabda, man dhammal yatim lahu aw li ghairihi, barang siapa yang mencukupi kebutuhan anak yatim, lahu, anak yatimnya sendiri, aw li ghairihi, atau anak yatim dari orang lain, hatta Subhanahu wa ta'ala mencukupkan anak yatim itu, maka kata Rasulullah SAW, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya orang yang melihara anak yatim itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada seorang yang mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin, kalian usap kepala anak yatim, kemudian beri makan fakir miskin. Ini resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang merasa gundah gulana, hati kita keras, maka usaplah kepala anak yatim. Tentunya di sini bukan hanya sekedar mengusap. Jangan-jangan kita cuman sekedar buat usap-usapan kepala anak yatim.
ngusap-ngusap, tidak. Ini ibarat ya mengusap, kemudian kita juga menyantuni, memberikan hadiah, mengembirakannya. Ya, inilah yang dimaksud. Jangan hanya sekedar mengusap. Anak yatim itu tidak butuh usapan kalau tidak disantuni. Ya diusap kemudian disantuni. Karena fakir miskin ini termasuk anak yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni uharriju 'alaikum haqqad du'afain." Aku peringatkan dengan peringatan yang keras tentang haknya dua orang yang lemah. Kata Rasulullah SAW, al-yatim wal mar'ah, yaitu anak yatim dan perempuan. Ini makhluk yang lemah, tidak seperti yang lainnya. Jangan sampai kita sudah tidak membantu anak yatim, tidak merawat anak yatim, justru kita menyakiti anak yatim. Terkadang ada saudara yang dia itu mengambil hak warisan saudaranya yang yatim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'un yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Itulah orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-76. Babu khairu baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat babu khairu baitin, bab sebaik-baik rumah. Baitun fihi yatim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaih, yang penduduk rumah itu berbuat baik kepada anak yatim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah di antara rumah-rumah orang muslimin, baitun fihi yatim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Yuhsinu ilaih, yang kemudian penduduk rumah itu berbuat baik kepada anak yatim tadi. Wa syarra baitin fil muslimin, dan seburuk-buruk rumah fil muslimin, di antara rumah-rumah kaum muslimin, baitun fihi yatim, rumah yang di situ ada anak yatim, yasa'u ilaih, akan tapi penduduk rumah itu berbuat buruk kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain, kata Rasulullah SAW. Aku dan orang yang merawat anak yatim berada di dalam surga kahatain, seperti beliau Rasulullah SAW berikan isyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya, saking dekatnya manzilahnya dengan Rasulullah. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang ke-77. Babu kunnil yatim kal abir rahim. Bab jadilah kalian lil yatim, bagi anak yatim, kal abir rahim, seperti bapak yang penuh kasih sayang. Baik. An Abi Ishaq qala, dari Abi Ishaq qala, sami'tu Abdurrahman bin Abzi, aku mendengar Abdurrahman bin Abzi berkata, qala Daud, berkata Daud, yaitu Nabi Daud alaihi salam berkata, apa kata beliau? Kun lil yatim kal abir rahim, jadilah kalian bagi anak yatim
seperti bapak yang penuh kasih sayang. Artinya ma'asal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merawat anak yatim, maka posisikan kita ibarat seorang bapak yang merawat anak kita sendiri. Tidak hanya terbatas sebagai donatur misalkan, tapi lebih dari itu, kita menganggap anak yatim yang kita rawat itu kita posisikan seperti anak kita sendiri. Ya, karena seorang bapak kepada anaknya, ketika dia menganggap anaknya sendiri, maka dia lebih sangat merawatnya. Ya, karena dia menganggap anaknya sendiri. Sebagai seorang ayah, bagaimana membiayai anaknya, seperti seorang ayah merawat anaknya. Sebagai seorang ayah, bagaimana susahnya ketika belum mampu membayar SPP anaknya misalkan. Seorang ayah yang ketika anaknya nangis minta uang misalkan, maka anggaplah anak yatim itu seperti kita menganggap anak kita sendiri. Ya. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bukan hanya menyuruh menjadi sebagai seorang bapak, tapi ditambahi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kal abir rahim, seperti bapak yang penuh kasih sayang. Tidak hanya sekedar jadi bapak, karena ada di antara kita seorang bapak, meskipun tidak semua, kadang kasar kepada anaknya, tidak peduli anaknya, tidak peduli dengan pendidikannya, tidak peduli dengan tarbiyahnya, dan tidak peduli dengan yang lain, tidak memiliki sifat rahim. Bahkan ada di antara bapak itu sampai mukul anaknya, banting anaknya, setelah sakit bingung, dia sendiri yang bawa ke rumah sakit. Tapi di sini kata Imam Al-Bukhari kal abur rahim, seperti seorang bapak yang memiliki sifat kasih sayang. Ya, maka ibaratkan seandainya kita sendiri ya yang wafat misalkan, kemudian kita meninggalkan anak yatim, maka kita ingin kalau anak kita itu dirawat oleh bapak-bapak yang penuh kasih sayang, ingin dirawat oleh ibu-ibu yang penuh kasih sayang. Jadi orang yang akhlaknya mulia, dia itu akan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dia suka orang lain itu berbuat baik kepada kita. Makanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kun lil yatim kal abir rahim. Kemudian yang kedua, wa'lam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya kalian, kama tazra', sebagaimana kalian menanam, kadzalika tahsud, demikian pula kalian akan panen. Jadi apapun yang kita tanam, itulah yang nantinya kita panen. Inilah yang disebut dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan, kita akan panen kebaikan besok pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kita menanam keburukan demi keburukan, maka kesengsaraan yang kita dapatkan besok pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat zarrah, khairan yarah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun seberat zarrah, syarran yarah, dia akan melihatnya. Semua amal soleh yang kita kerjakan itu kita akan melihatnya.
Makanya jangan sampai kita meremehkan amal soleh, meskipun amal soleh itu sedikit remeh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Karena ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh meremehkan amalan meskipun kecil? Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang paling ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalan yang kecil itu tapi kita kerjakan dengan ikhlas, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh akan kita melihat balasannya besok pada hari kiamat kelak. Dari puasa kita, dari sholat kita, dari duduknya kita di majlis kita ini, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yasbir, dan dia bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam yang nantinya kita panen di akhirat. Dunia ini benar singkat, tapi singkatnya dunia ini sangat menentukan nasib kita besok di akhirat. Kalau dengan singkatnya dunia ini kita berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung besok pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kita dengan singkatnya dunia ini kita lalai, justru kita akan mendapatkan kesengsaraan besok pada hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang perkara ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lantunkan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan? Tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Dan setiap hamba itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Apakah dia memilih untuk keburukan atau memilih jalan kebaikan. Semuanya ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau kita mengerjakan keburukan itu kembali kepada kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan itu pun juga akan kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu pun akan
kembali kepada diri kalian sendiri. Maka perbanyaklah untuk mengerjakan amal soleh, karena semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal kita. Al jaza' min jinsil amal. Kemudian juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya balasan itu sesuai sepadan dengan apa yang kita perbuat. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian sepadan. Kalau kita menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita, ya, salat wajib kita, menjaga salat sunnah kita, dan menjaga semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasannya Allah pun akan menjaga kita sepadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya dengan syarat hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita menolong saudara kita sebagai balasan yang sepadan, Allah pun akan menolong kita. Kalau kita ingin banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak pula kita menolong saudara kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya sebagai balasan yang sama, kana Allahu fi hajati. Allah Subhanahu wa taala juga akan memenuhi hajat-hajatnya. Wa man farraja an musliman wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, maka sebagai balasan yang sama besok di akhirat kelak, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahan-kesusahan baginya besok pada hari kiamat sebagai balasan yang sama. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang hobinya menutupi aib saudaranya yang muslim, maka sebagai balasan yang sama satarahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya besok pada hari kiamat. Kita ingin semua aib-aib kita, ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan kepada manusia, kemudian kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki banyak aib, kita banyak memiliki dosa. Yang mana dosa itu kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan malu. Jangankan ditampakkan ke seluruh makhluk besok di mahsyar. Ketika aib kita ditampakkan kepada jamaah saja, sesama teman, si fulan pernah ketika sendirian berbuat demikian dan demikian, kita akan malu. Bagaimana kalau aib kita ditampakkan ke seluruh makhluk besok pada hari kiamat? Tentunya kita akan lebih malu. Makanya perbanyak menutupi aib saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jangan menjadi orang yang suka menyebar aib. Kalau ada aib, geringgingan kalau tidak menceritakan kepada orang lain, bahkan ditambah dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Kemudian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu sebagai balasannya Allah pun akan merahmati mereka. Irhamu
man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, maka sebagai balasannya yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia juga tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imbalan balasan yang sesuai dengan amalannya. Al jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membalas orang-orang beriman dengan balasan yang setimpal. Justru lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Di antara contohnya orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan sedekah, memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka sebagai balasannya fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sedekahnya tadi itu. Kemudian dibalas yang kedua, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Apa itu pahala mulia? Surganya Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang lebih baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan separuh atau secuil dari kurma, min kasbi thayyibin, dari harta yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima harta kecuali yang halal. Wa innallahi taqabbaluha biyaminih. Sedekah kita itu diterima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yurabbiha li sahibi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah kita itu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sebagaimana ada di antara kalian yang merawat anak kudanya dari kecil, dia rawat sampai dia besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala kembangkan sedekah itu hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah itu menjadi besar seperti gunung, dibalas dengan balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra, ini dibalas dengan balasan yang lebih. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu solawat, sebagai balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Balasan yang lebih baik. Kemudian ada sahabat namanya Ja'far ibn Abi Thalib. Beliau itu syahid di perang Mu'tah dalam keadaan kedua tangannya terpotong. Sebagai balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengganti kedua tangannya dengan sayap yang dia bisa berterbang di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan yang setimpal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib, aku melihat Ja'far bin Abi Thalib yatiru ma'a Jibril wa Mikail lahu janahan." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib, dia terbang ma'a Jibril, bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail di surga, lahu janahan, dia memiliki dua sayap, sebagai balasan yang sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikan-kebaikan. Adapun sama keburukan-keburukan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini
di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang kafir yang ketika mereka hidup di dunia, mereka kerjaannya itu meremehkan, merendahkan, menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman lewat, dia itu dirasani, atau sesama mereka itu saling noleh, mengejek, menertawakan orang-orang beriman. Maka sebagai balasannya, besok orang-orang beriman itu duduk di dipan-dipan surga, melihat kepada orang kafir ini yang sedang disiksa di neraka. Di dunia dia ditertawakan, dia menertawakan orang beriman, maka besok di hari kiamat dia pun ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'ik yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sebagai balasan yang sama. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita bahas di bab yang sebelumnya, la'anahullah man la'ana walidah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Sebagai balasan yang sama. Dia melaknat orang tuanya, Allah pun akan melaknat. Kemudian juga contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a sibran minal ardi zulman, tallaqahu Allahu iyyah yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil atau mengambil batas tanah meskipun sejengkal dengan cara zalim, maka hukumannya sepadan. Dia akan dihimpit oleh tanah pula. Dia ngambil tanah, maka hukumannya dia dihimpit oleh tanah. Hukuman yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya." Barang siapa orang yang suka minum khamr di dunia, dia kecanduan minum khamr di dunia, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasannya hurimaha fil akhirah. Maka dia dihalangi untuk minum khamr di akhirat, sebagai balasan yang sama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man labisal harira fid dunya." Barang siapa yang dia itu memakai pakaian dari sutra, ini bagi orang laki-laki, lam yalbasuhu fil akhirah, maka dia tidak akan memakai pakaian sutra besok di akhirat, sebagai balasan yang sama. Kemudian ada yang bertanya, ada orang kafir yang dia itu melakukan banyak keburukan-keburukan, tapi hidupnya malah tenang, tambah sukses, dan lain sebagainya. Itu ukuran dunia. Besok di akhirat akan keras siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita lanjutkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa akthar min dzalik aw akbaha min dzalik ad-dhalalah ba'dal huda." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah buruknya, dan ini menjadi sebuah yang maklum, alangkah buruknya orang yang fakir, jatuh dalam kefakiran, ba'dal ghina, yang mana sebelumnya dia itu berada dalam kekayaan. Ini sungguh memprihatinkan. Beda orang memang dari awal sudah nggak punya, dari awal nggak punya sampai mati sudah nggak punya. Berbeda dengan orang yang sebelumnya dalam keadaan kaya raya.
dia mampu membeli semua yang dia ingini, dia itu berada di level atas dalam dunianya, mobil mewah misalkan, tempat tinggal mewah, kemudian dia jatuh miskin. Ini yang menyakitkan. Kalau orang seperti ini nggak kuat, ini bisa, mohon maaf, bisa stres atau bisa bunuh diri, karena sebelumnya dia dalam keadaan kaya. Pernah saya temui ada orang yang sebelumnya itu memang kaya, kemudian dia itu jatuh semiskin-miskinnya, sampai saya aja yang seperti ini dihutangi. Saya nggak punya uang, dia hutang sama saya, yang dulu saya ini kerja sama dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa aktsar min dzalik au akbah min dzalik, dan ada yang paling buruk lagi daripada yang pertama itu. Kalau yang pertama itu hanya urusan dunia. Ya, semiskin-miskinnya orang itu ada batasnya. Mungkin dia miskin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tapi belum tentu ketika dia meninggal dunia, dia kemudian miskin, celaka terus. Bisa jadi dia menjadi orang yang mulia. Tapi yang paling buruk kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang min dzalika ad-dhalalah ba'dal huda, orang yang dia itu tersesat, yang sebelumnya dia berada di dalam keadaan di atas petunjuk. Ya, sebelumnya dia istiqomah, sebelumnya dia dalam keadaan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala manhajis salaf, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berlalunya kehidupan, dia itu tersesat, hilang darinya istiqomah, hilang darinya sunnah, dan yang seterusnya. Ini justru yang lebih buruk, lebih terhina kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ujiannya itu berada di dalam agama. Kalau yang pertama tadi ujiannya di mana? Di dalam harta. Makanya di antara doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Dan terkadang orang itu tidak merasa kalau dia itu sedang diuji agamanya. Dia tidak merasa kalau dia diuji dengan agamanya. Justru kenyataannya adalah banyak orang, ya, dia itu rela untuk mendapatkan dunia meskipun harus mengorbankan akhirat. Dia itu kalau rugi dunia pikiran, tapi kalau ketinggalan sholat berjamaah atau bahkan nggak sholat berjamaah, ya biasa, seperti nggak ada salah, slow. Ini berarti dia diuji di dalam agamanya. Kalau yang pertama itu ujian dunia. Bahkan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, tapi dia tidak merasa. Ada orang yang saya tahu itu jualan, dagang tahu campur, antri dari sore, yang antri sampai jam 10 malam itu gini terus, sampai dia lupa, mungkin asar, mungkin maghrib, mungkin isya. Untuk kepentingan apa? Dunia. Inilah yang orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian akhiratnya. Makanya hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kemudian Allah juga berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita adalah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wal afafa wal ghina. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itulah ujian yang berat. Ya.
daripada ujian hanya sekedar dalam masalah dunia. Taib, kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza wa'adta sahibak fa anjis lahu ma wa'adtah. Ketika kalian berjanji kepada sahibak, kepada temanmu, maka tunaikanlah janjimu itu. Fa in lam taf'al, kalau kalian tidak mengerjakan apa yang kalian janjikan itu, yurathu bainaka wa bainahu adawah, maka akan terjadi di antara dirimu dan dirinya permusuhan. Ini di antara sifat orang munafik. Kalau dia itu berjanji, di dalam hatinya sudah beriktikad untuk mengingkari. Ayatul munafik talas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza kadzdzaba idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia tidak menepati, ketika dia diberi amanah dia khianat. Ini ciri orang yang munafik. Kalau kita berjanji kita tepati, kecuali memang ada uzur. Makanya jangan suka berjanji kalau kita tidak mampu untuk menepati. Kalau kita tidak menepati janji itu, maka akan terjadi permusuhan. Di janji ini nanti tanggal sekian hutangmu tak lunasi, ternyata sampai hari H gak dibayar, akhirnya timbul permusuhan. Atau suami suka janjani istrinya, nanti tak belikan mas-masan, cuman sekedar janji, bener dibelikan, ternyata ada kebutuhan ambil lagi sama suaminya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa ta'awwad billah min sahib idza dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman yang apabila kita dalam keadaan taat, dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala, teman itu tidak membantu menyemangati untuk terus dalam keadaan istiqomah. Wa in nasita, ketika kalian dalam keadaan futur, dalam keadaan lupa, teman itu tidak mengingatkan kalian. Berlindunglah dari teman yang seperti itu. Jadi teman yang baik itu, kalau kita mengerjakan sebuah amal kebaikan, teman itu dukung. Kalau kita lupa, maka dalam keadaan lalai, teman itu mengingatkan kita. Itulah teman yang sejati. Bukan teman yang enggak peduli. Yang penting saya dapatkan manfaat secara dunia. Entah dia itu nyimpang dan sebagainya, enggak urusan. Dia enggak pernah mengingatkan temannya dan lain sebagainya, maka ini bukan teman yang sejati. Kita disuruh berlindung dari teman yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد